Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, pemerintah telah menetapkan ketentuan kebijakan yang terkait dengan COVID-19. Apa yang ditetapkan oleh pemerintah tentu sejalan dengan qawaidul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa menolak mafsadah itu harus diprioritaskan dari mendapatkan maslahat. Pemerintah telah menetapkan kebijakan sosial dan physical distancing. Oleh karena itu harus kita patuhi. Karena apapun kebijakan pemerintah, saya meyakini bahwa itu untuk tujuan kebaikan kita semua. Hari ini kita berpuasa di rumah, sholat di rumah, sholat malam di rumah, iktikaf di rumah, baca Al-Quran di rumah. Oleh karena itu, ini hendaknya kita jadikan momentum bagi kita bahwa bagaimana kita memperbaiki kualitas kehidupan keluarga kita. Barangkali selama ini terus terang kita semua, kebanyakan dari kita semua sibuk ya dengan urusan di luar rumah. Seringkali meninggalkan istri dan anak-anak kita. Selama ini pendidikan anak-anak kita serahkan sepenuhnya ke sekolah, ke madrasah, ke ustadz, ke kiai. Tapi hari ini bagaimana kita orang tua melakukan peran yang semestinya. Kita ambil itu semua dan kita tampil sepenuhnya, kita bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak kita. Kemudian daripada itu, bagaimana kita memperkuat ketahanan keluarga dengan memberikan contoh pola hidup sehat, pola hidup yang baik terhadap istri dan anak-anak kita. Selama ini barangkali istri dan anak-anak kita sholat berimam kepada orang lain. Tapi pada hari ini kita sebagai orang tua, sebagai suami diminta untuk menjadi imam untuk istri dan anak-anak kita. Ini adalah kesempatan terbaik untuk kita. Jadikan ini momentum untuk memperbaiki kualitas hidup kita, kualitas anak-anak kita, kualitas kehidupan keluarga kita. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, "Nawwiru buyutakum bis salat wa qiraatil Qur'an." Sinari rumah kalian dengan salat dan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Insya Allah dengan rumah yang sering kali dibacakan Al-Qur'an, kemudian dilaksanakan salat, Allah turunkan rahmat untuk kita. Allah berikan ketenangan bagi kehidupan kita. Karena kita meyakini bahwa dengan ingat kepada Allah, hidup itu menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah, batin menjadi tenang. Manakala batin menjadi tenang, hati menjadi tenang, hidup ini insya Allah akan lebih sehat. Dan itu akan menjadi energi yang kuat bagi kita, bagaimana memperkuat ketahanan diri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu, maka kebijakan pemerintah sekali lagi bagaimana kita ikuti. Ayo kita tinggal di rumah, kita nikmati rumah. Selama ini kita sibuk di luar, sekarang kembali ke rumah. Jadikan rumah itu sebagai jannah, sebagai surga. Jadikan rumah sebagai madrasatul ula, sekolah utama untuk kita dan anak-anak kita. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, biasanya tahun-tahun yang lalu, setiap bulan puasa anak kita ikut sanlat. Tetapi pada puasa kali ini, sanlat anak-anak kita di rumah kita. Ayo kita nikmati rumah kita, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih daripada itu ya, bagaimana kita juga ya memberikan pelajaran kepada anak-anak kita dan istri kita, bahwa kita tidak hidup sendiri, tapi juga ada keluarga yang lain. Oleh karena itu, dalam konteks kita, agama mengajarkan bahwa kehidupan yang baik, yang sempurna itu adalah kalau seimbang antara dimensi sosial dan dimensi individual, antara hablum minallah dan hablum minannas. Kita perbanyak ibadah ritual, tapi sekaligus bagaimana memperbanyak ibadah sosial dengan memperbanyak infak, sedekah, berbagi kepada keluarga-keluarga dan orang-orang
yang tidak seberuntung kita. Oleh karena itu, mari kita dalam kesempatan ini perbanyak infak dan sedekah, berbagi kepada sama. Insya Allah dengan berbagi itulah Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Allah lindungi kita, sebab Nabi menyatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu sarana untuk menolak bala.